Dasar hukumnya pasal 66 KUHP. Kalau sampai selesai persidangan ini kalian tidak bisa menghadirkan barang bukti yang saya sebutkan tadi, artinya pembuktian kalian ini nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta, warga Indonesia, bismillahirrahmanirrahim ya. Hari ini tanggal 4 September 2025. Kita mari datang ke persidangan Kak Nikita Mirzani. Yeay, hari bahagia. Mari kita doakan ya, hari ini gebrakan apa aja nih ya. Assalamualaikum. Kalau sahabat channel nonton video ini, mungkin netizen channel lagi ada di suatu tempat yang sinyalnya kurang mendukung. Tapi tenang, itu tidak akan mengurangi rasa kangen dan semangat untuk tetap menyapa sahabat channel semua. Nah, sahabat channel, hari ini tanggal 4 September 2025, sidang Nikita Mirzani akan kembali digelar ya. Jadi ada informasi bahwa sidangnya kemungkinan dilakukan secara online. Sebagai dampak dari situasi demo kemarin, tapi mudah-mudahan ya prosesnya bisa tetap berjalan normal dan lancar seperti biasanya. Jadi adapun agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak penuntut umum atau jaksa ya. Nah, kita tunggu bersama bagaimana jalannya persidangan dan apa saja poin penting yang akan muncul. Jadi pagi ini netizen channel menitipkan doa semoga sahabat channel selalu diberikan kesehatan, hati yang tenang dan rezeki yang berlimpah. Ingat, kadang hidup ini seperti sidang online. Jadi meski jarak dan sinyal bisa membatasi, tapi kebenaran dan niat baik tetap bisa tersampaikan. Selamat pagi sahabat channel, mari jalani hari ini dengan senyum dan semangat baru. Setelah diterimanya pengajuan penangguhan penahanan usai menjalani masa tahanan selama kurang lebih 7 bulan di rumah tahanan atau rutan Pondok Bambu, 90% kemungkinan besar Nikita Mirzani kini segera bebas. Mahfud MD katakan bukti yang diajukan di persidangan dinilai gagal dan justru berbahaya berbalik pada pelapor sendiri. Langkah hukum Nikita ajukan penangguhan penahanan sudah sangat tepat sebab ia menghadapi bayangan penegakan hukum tidak jelas. Bukti percakapan pun diketahui tidak pernah dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan. Upaya demi upaya, skandal mafia skincare bersama mafia peradilan bersikeras mengelabui terdakwa Nikita. Berawal dari bukti rekaman Reza Gladys yang disengaja direkam oleh suaminya. Menurut Profesor Mahfud MD, bukti rekaman elektronik yang tanpa izin tersebut nyatanya tidak bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan. Terlebih dari sekian kali kesaksian para saksi yang dihadirkan di ruang sidang, faktanya kesaksian mereka dinilai lemah dan tidak berdasar, baik mulai dari saksi fakta hingga saksi ahli. Bukti-bukti itu diuji lewat MK. Bahwa rekaman yang tanpa izin itu tidak bisa menjadi bukti. Bagaimana tindak pidana kok minta izin? Nggak bisa kan? Kasus pemerintah saham ya? Iya, rekamannya oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan. Kan orang jadi setiap Novanto jadi bebas dengan itu. MK sudah Jaksa Agung sudah melepaskan lagi ketersangkaan Setia Novanto saat. Dasar hukumnya pasal 66 KUHP. Kalau sampai selesai persidangan ini kalian tidak bisa menghadirkan barang bukti yang saya sebutkan tadi, artinya pembuktian kalian ini nol semuanya. Dan saksi-saksi yang dihadirkan, baik saksi korban atau saksi the charge, saksi yang memberatkan Nikita Mirzani, itu dianggap nilai pembuktiannya nol. Saksi korban nilai pembuktiannya unus testis nullus testis. Satu orang saksi bukanlah saksi. Pasal 185 ayat 2 KUHP yang mengatakan bahwa pernyataan kesaksian dari saksi korban ini tidak didukung oleh saksi ahli, surat petunjuk maupun keterangan terdakwa. Pasal 184 KUHP, alat bukti itu ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Nggak habis pikir aja, hanya kalimat penangguhan atas penahanan Nikita Mirzani
mengapa membuat orang-orang begitu marah, tantrum, begitu sadis ya, sampai ada salah satu buzzernya, seekor manusia yang membuat fitnahan yang begitu keji, luar biasa keji, hanya demi ya, apa sih, ketakutan apa sih, padahal kan cuma penangguhan, ada ketakutan apa sampai seperti itu ya, sampai begitu paniknya. Itu kan keputusan pengadilan belum deal, belum ada ketok palu, kenapa begitu takut? Luar biasa, Nepos menggantikan Nikita Mirzani di penjara. 5 tahun menanti penjara Anda, Nepos. Aduh, Nepos, Anda itu dikenal banyak orang karena Nikita Mirzani, ya. Dan Anda bukan ahli hukum, jadi jangan sok tahu, Nepos. Malu dengan postingan Anda. Tertawa, memberatkan Nikita Mirzani, penangguhan penahan tidak akan dikabulkan katanya. Anda siapa, Nepos? Luar biasa, Nepos. Senjata makan tuan ketar-ketir, Nepos. Luar biasa, Nepos. Nepos. Ini yang namakan HAM, hak asasi manusia, ya. 3 saksi memberatkan Nikita Mirzani, dari mana yang ada 3 saksi tersebut diketawain orang dalam sidang. Apa yang dijelaskan bahkan banyak kesalahan. Jadi kalau nggak tahu jangan sok tahu, Nepos, ya. Mendingan urusin aja panggilan kau ke polisi, itu udah 2 kali mangkir. Terus kau menghilangkan akun Instagram kau, biar tidak bisa diselidiki bukti-bukti yang kau ucapkan terhadap Nikita Mirzani. Hei, Nepos, bangun. Kau bukan orang terkaya di dunia, ya. Ini bicara hukum, ini bicara negara, ya. Kau pikir akun kau setelah kau musnahkan akun kau, bukti tidak ada? Bangun, Nepos, sudah siang. Nepos, siap-siap, Nepos, ya. Rudal itu sudah keluar dan rudal tersebut siap meledak. Nepos. Lainnya dikata, lainnya diperbuat. Berbijaklah dalam sosial media. Pandai-pandailah berbijaklah dalam menggunakan sosial media. Anda bijak menggunakan sosial media. Pensiun nenek-nenek, udah tua nenek-nenek. Nggak usah sosok jadi artis di sosmed, nenek-nenek udah tua, pensiun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali bergulir lagi tentang masalah Nikita, ya. Ini nggak habis-habisnya, ya. Nah, kalau saya katakan kemarin tentang masalah permohonan penangguhan penahanan oleh Nikita, itu sah-sah saja, ya. Dan manusiawi, setiap orang yang mengalami suatu peristiwa itu kan perlu untuk dapat diringankan terhadap yang bersangkutan. Masalah nanti dikabulkan atau tidak, itu kan tentunya berdasarkan analisa penilaian daripada yang memberikan jaminan mengabulkan atau tidak, itu apakah itu hakim, apakah itu JPU. Nah, kita kan nggak bisa memastikan di mana penilaiannya. Tapi kalau ada isu-isu yang mengatakan bahwa itu dikabulkan, itu ya bullshit, belum ada. Jadi jangan juga kita menerima kabar yang nggak jelas. Kemudian ada yang mengatakan dibebaskan, lah sidang aja belum jelas, kok sidang aja belum jalan kok dibebaskan. Bebaskan dari Hong Kong, kan gitu. Jadi kita juga jangan termakan isu, membuat suatu polemik sehingga membuat itu jadi gaduh. Kasihan Nikitanya gitu loh, ya. Sedangkan dia sebagai manusia biasa, terlepas apapun perilakunya, dia juga kan perlu dilindungi juga, ya. Setiap insan manusia dalam menghadapi suatu permasalahan jangan selalu kita pojokkan. Biarlah hukum yang bergerak, biarlah hakim memutuskan, menilai, menganalisis pokok permasalahannya. Jadi mungkin gitu kira-kira media, ya. Bang, terkait yang saksi Melvina yang bilang kalau dia menawar, ibaratnya menego Niki yang dari 15M jadi ke 2M terus jadi ke 3M, ini sudah masuk mensreanya apa belum sih, Bang? Bukan sudah masuk mensre atau belum masuk, ya nggak jelas gitu loh. Dia bicara tentang masalah nawar 15 sampai ke 2M. Ada nggak buktinya?
ada nggak perbuatan itu mengalir, kemudian uang itu berpindah atau tidak. Sekali lagi saya katakan, yang namanya aksioma pemerasan itu akan berbunyi apabila ya dilakukan, apakah itu secara halus atau secara kekerasan, sehingga barang milik seseorang itu berpindah dari si orang yang diperas kepada si pemeras, baru itu namanya pemerasan. Kalau sebelum itu masih percobaan pemerasan, gitu kira-kira. Contoh seperti pemalsuan surat itu, kalau itu belum berbuah hasil, itu belum dikatakan pemalsuan, itu dipergunakan untuk dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain. Seketika sudah merugikan orang lain baru berbau pidana. Ya sama aja seperti gitu, saya diminta 15 miliar, terus saya menawar sampai 2 miliar, lah uangmu sudah pindah belum, saksinya siapa? Kan nggak ada. Jadi jangan kita berbicara mens rea, nggak ada mens rea di situ. Kalau dia memberikan kesaksian, itu hanya untuk menguatkan apa yang dikatakan orang, tapi tidak bisa dibuktikan secara faktual. Jadi jangan juga, kalau memang tidak ada bukti faktual, untuk apa dihadirkan di persidangan? Itu kira-kira ya. Pak, kalau benar dilakukan pembebasan bersyarat, syarat sebuah pembebasan bersyarat itu Pembebasan bersyarat, iya, pembebasan bersyarat kan macam-macam ya. Kalau sudah masuk dalam tahap pengadilan misalnya, Nggak ada. Kalau dalam pengadilan tidak ada istilah pembebasan bersyarat gitu loh ya. Itu namanya bebas bersyarat tuh setelah dia dijatuhkan vonis itu. Tapi dengan tuntutan 20 tahun kira-kira bisa nggak sih melakukan penangguhan penahanan, Pak? Mau berapapun itu, kan saya katakan tadi, penangguhan penahanan itu sah-sah saja. Jadi ingat, kriteria penangguhan penahanan itu ada beberapa persyaratan. Yang satu, bisa dijamin dia tidak akan melarikan diri, dijamin dia bisa tidak mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Nah, jadi tidak ada kriteria harus berapa tahun sanksi maksimal, nggak ada. Itu kan penilaian yang memberikan untuk penangguhan itu. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, karena mungkin alasannya karena dia dalam keadaan sakit atau dia dibantarkan. Kalau tidak, dia dirawat di rumah sakit, bisa mengakibatkan dia mati dan lain sebagainya, kan macam-macam. Jadi kriteria sanksi hukum itu tidak menjadi ukuran gitu loh. Itu kan. Yang penting baginya itu, si orang yang meminta penangguhan tuh itu manusiawi. Ya. Itu manusiawi. Tinggal tergantung aja penilaian daripada yang memberikan penangguhan itu. Layak atau tidak layak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Gitu kira-kira media ya.